Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pertemuan 2 mata kuliah biostatistik, kita akan belajar tentang pengelompokan data. Jadi di sini apa aja yang kita pelajari. Jadi sebelum nanti kita akan mulai belajar, kita akan mulai belajar tentang mean, median, modus, kuartil, desil, persentil. Itu ada data yang dikelompokkan dan data tunggal. Nah, di sini saya akan mengajarkan bagaimana data yang banyak kemudian akan dikelompokkan. Nah, ini misalnya pengelompokan data berdasarkan waktu. Jadi ada periodenya dari tahun 1990 sampai 1997. Kemudian misalnya berdasarkan wilayah ada Indonesia, ada Malaysia, ada Brunei, Filipina, dan seterusnya. Nah, kalau yang ini pengelompokan data berdasarkan keadaan, misalnya dengan jumlah siswa 5-15, ada berapa kelasnya. Nah, ini dia distribusi frekuensi adalah suatu tabel yang mendistribusikan banyaknya kejadian atau kasus ke dalam kelompok-kelompok yang berbeda. Nah, distribusi frekuensi jenisnya ada distribusi absolut dan relatif. Kalau absolut itu bilangan yang menyatakan banyaknya data pada suatu kelompok tertentu. Sedangkan kalau distribusi frekuensi relatif, yaitu suatu kelompok data dinyatakan dalam bentuk persentase pada suatu kelompok tertentu. Ini contohnya antara data frekuensi absolut dengan relatif. Kalau absolut nilainya real, kalau relatif itu sudah dipersentasekan atau dibagi dengan jumlah total sampelnya. Kemudian distribusi frekuensi jika ditinjau dari jenisnya, ada yang distribusi frekuensi numerik, di mana distribusi frekuensi yang didasarkan pada data-data yang sifatnya kontinum. Kalau distribusi kategorikal, datanya didistribusikan didasarkan pada data yang sudah berkelompok. Nah, ini dia contoh untuk yang numerik. Kalau distribusi ditinjau dari kesatuannya, itu ada frekuensi satuan dan frekuensi kumulatif. Nah, yang frekuensi kumulatif ini nanti akan terpakai pada saat kita menghitung mulai dari median, modus, kuartil, desil, persentil gitu. Nah, bagaimana cara mengerjakan membuat distribusi frekuensi? Kita ada 4 langkah. Langkah yang pertama adalah menentukan jumlah kelas. Dalam menentukan jumlah kelas menggunakan rumus Sturges, rumusnya adalah K sama dengan 1 plus 3,3 log N, di mana K adalah jumlah kelas dan N banyaknya frekuensi data. Log ini kita bisa dapatkan dari kalkulator, tinggal kita ketikkan log, kemudian jumlah sampel yang akan kita teliti. Kemudian langkah 2-nya adalah membuat range. Range itu nilai maksimal dikurangi nilai minimal. Nah, kemudian langkah ketiga itu membuat intervalnya, jarak dari nilai minimal ke maksimal. Rumusnya adalah range dibagi K atau jumlah kelasnya. Kemudian langkah yang terakhir adalah memasukkan frekuensi pada kelas-kelas yang sudah kita buat kelasnya dan range-nya. Nah, seperti contoh berikut ini, misalnya di sini ada 50 sampel. Berikut ini adalah data berat badan mahasiswa dalam satuan kilogram. Misalnya, responden 1 berat badannya 33 kg, responden 2 81 kg, dan seterusnya sampai responden ke-50 berat badannya adalah 89 kg. Nah, bagaimana cara membuat distribusi frekuensinya? Yang pertama, kita sudah tahu bahwa jumlah sampelnya berjumlah 50 orang. Nah, kita membuat kelas. Langkah 1 membuat kelas sama dengan 1 plus 3,3 log 50. Kenapa 50? Karena sampel kita ada 50 orang. Jadi, 1 plus 3,3 log 50 itu 1,69. 1,69 bisa dicek di kalkulator, dikalikan 33 itu 5,6. 1 ditambah 5,6 itu hasilnya adalah 6,6. Kita bulatkan karena tidak ada bilangan pecahannya harus dibulatkan, maka dibulatkan menjadi 7 kelas. Berarti kita ada 7 kelas dalam
kasus ini. Nah, sekarang kita membuat range. Ternyata data yang paling kecil atau paling kurus pada penelitian kita itu ada 33 kg, sedangkan data yang paling gemuk itu adalah 98. Berarti range-nya adalah 98 dikurangi 33, hasilnya adalah 65. Nah, langkah yang ketiga adalah membuat interval atau CI. Rumusnya adalah range dibagi kelas. Range-nya tadi kita dapat 65, kemudian kelasnya adalah 7. Maka interval kelasnya adalah 9,3 atau dibulatkan menjadi 10. Kenapa kita bulatkan ke atas padahal nilainya bukan 9,6, 9,7 tapi 9,3 kita bulatkan ke atas karena jika pembulatannya ke bawah maka nanti ada data-data yang tidak terbawa dalam kelompok gitu. Misalnya kita bulatkan menjadi 9 range-nya, intervalnya. Maka nanti misalnya responden yang dengan berat badan paling berat 98 kilo kemungkinan akan tidak terbawa dalam pengelompokan ini. Nah, jadi kita bulatkan menjadi 10. Nah, ini adalah kelasnya didapat tadi dari rumusnya adalah K, kita bulatkan menjadi 7, ini adalah jumlah kelas, kemudian bagaimana cara mendapatkan interval 10 ini? Kita hitung paling kurusnya adalah 33, berarti 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Jadi 33 sampai 42 itu adalah range-nya 10. Setelah itu 43 kg sampai 52, 53 sampai 62, kemudian 63 sampai 72, 73 sampai 82. Nah, ini adalah jarak dari 3 ke 42 ini adalah interval kelasnya yang didapatkan dari range dibagi kelas. Sedangkan kelas ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu adalah jumlah kelasnya yang kita dapatkan dari rumus K sama dengan 1 plus 3,3 log N. Nah, saya balik lagi, log N itu dapat dari mana? Log N itu dapat dari jumlah sampel kita sebanyak 50 responden. Jadi sebelumnya kalian harus ngecek dulu jumlah sampelnya ada berapa karena kita tentukan untuk membuat kelas. Nah, di sini pun apabila kalian menemukan angkanya 6,1, lebih baik dibulatkannya tetap naik. Kenapa? Kalau kita bulatkan ke bawah, misalnya kelasnya hanya 6, kemudian CI-nya juga dibulatkan ke bawah, range-nya hanya 9, kemungkinan di sini orang dengan berat badan yang paling gemuknya 98 kilo akan tidak tercover gitu. Nah, ini 33-nya dari mana? Ini adalah orang yang paling kurus ya. Kalau yang paling gemuknya pasti akan tercover di sini selama CI-nya kita bulatkan ke atas, kemudian kelasnya juga kita bulatkan ke atas. Gitu ya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.